Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian kitab halal dan haram dari buku-buku terbitan Puskafi. Kita masuk pada bab berikutnya, bab 4, yaitu taubat orang yang berzina. Maksudnya bagaimana taubat orang berzina itu, dan kalau sudah bertaubat apakah tetap harus dirajam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 16, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Barang siapa atau orang-orang yang melakukan perzinaan, dua orang yang melakukan perzinaan di antara kalian, fa'adhuhuma, berilah dia sanksi. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Ketika mereka sudah bertaubat, fa in taba wa aslaha, dan mereka sudah memperbaiki dari dosanya, fa'aridu anhuma, maka abaikan mereka berdua. Innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dari ayat di atas, para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi orang yang sudah bertobat dari perzinaan sebelum dia ditemukan atau ditangkap oleh pemerintahan Islam. Oleh karena itu akan saya mulai dari tema keadaan orang berzina. Jadi keadaan orang berzina itu ada dua. Yang pertama, berzina tetapi tidak tertangkap, berzina tetapi tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh otoritas keamanan setempat. Ini para ulama berbeda pendapat, ya, apakah dia nanti dirajam atau tidak. Keadaan kedua, dia berzina tetapi ketahuan oleh pemerintah, oleh orang lain, oleh masyarakat, maka harus melalui dua cara untuk dirajam. Jadi rajam itu mempunyai syarat, tidak asal menangkap orang berzina kemudian langsung dirajam, tapi ada syaratnya. Syarat pertama adalah harus disaksikan oleh 4 orang. 4 orang yang adil, 4 orang yang soleh menyaksikan langsung perbuatan zina itu. Langsung itu artinya apa? Tidak melihat dari luar selimut. Seandainya dia berzina dalam selimut kemudian dia melihat, maka ini nggak dianggap. Jadi melihat langsung dia berzina, melihat secara yakin bahwa kedua orang tersebut berzina. 4 orang saksi. Jika 4 orang saksi ini tidak ada, maka hukuman rajam atau hukuman had, ya, kalau dia masih muda berarti dicambuk atau dihad, ya, dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Tetapi kalau keduanya sudah menikah, hukumannya adalah rajam, baik cambuk maupun rajam. Kalau tidak memenuhi 4 saksi, maka tidak boleh dilakukan. Seandainya ada 3 saksi saja, 3 orang saksi yang adil dan amanat melihat langsung 2 orang berzina, maka ketiga persaksian ini ditolak dalam Islam karena belum memenuhi syarat, ya. Jadi ini aturan di dalam Islam. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang 4 orang kemudian melaporkan seseorang berzina. Kemudian dilakukan perjanjian pada hari berikutnya. Pada hari berikutnya ternyata yang datang cuma 3 orang saksi, yang 1 saksi tidak meneruskan persaksiannya, sehingga dianggap oleh Umar ini gugur. Bahkan 3 saksi yang melakukan perzinaan tersebut, 3 saksi perzinaan tersebut justru dihukum oleh Umar bin Khattab karena apa? Menuduh orang berzina tanpa persaksian yang lengkap. Ini menunjukkan bahwa benar-benar kehormatan seorang muslim itu dijaga. Tidak boleh asal nuduh dia berzina kalau tidak ada buktinya. Bukti itu
4 orang saksi. Pertanyaannya, apakah 4 persaksian ini boleh diganti dengan kamera, ya, dengan foto dan sebagainya? Tidak boleh, ya, karena teknologi itu tidak bisa mewakili persaksian orang yang hidup. Teknologi bisa direkayasa, tetapi teknologi bisa membantu persaksian, tapi bukan satu-satunya berdiri untuk sebagai bukti atau saksi. Nah, karena itu dalam Islam disebutkan bahwa idra'u al-hudud bisyubhat. Jika ada keraguan sedikit pun, jika ada keraguan sedikit saja, maka hudud itu harus dilepas, tidak boleh ditegakkan. Artinya apa? Artinya bahwa Islam memilih melepas penjahat yang tidak terbukti atau buktinya tidak kuat daripada menangkap dan menghukum orang yang tidak jelas buktinya atau belum jelas buktinya. Artinya apa? Artinya bahwa Islam itu menghormati privasi seseorang, tidak boleh orang menuduh sembarangan tanpa bukti, dan bukti itu adalah 4 orang saksi. Jadi yang pertama, jadi orang mau dirajam, mau dicambuk karena perzinahan harus ada 4 orang saksi. Yang kedua, sang pelaku melaporkan perbuatannya sendiri dan meminta untuk dirajam. Jadi penegakan had itu ada 2. Pertama, ada persaksian 4 orang, atau orang itu mengakui sendiri bahwa saya berzina, saya kepingin untuk dibersihkan dari dosa ini. Untuk yang pertama, sampai sekarang kita belum pernah mendengar, ya, ada 4 orang saksi menyaksikan perzinaan, kemudian orang yang berzina dirajam atau dicambuk gara-gara 4 saksi. Belum pernah dengar, walaupun mungkin ada, tapi kita belum pernah dengar. Artinya apa? Sangat sedikit dan sangat jarang. Ini sengaja oleh Islam diterapkan supaya menjaga kehormatan umatnya. Yang kedua, dan ini sering terjadi, yaitu apa? Mengaku dirinya berzina. Minimal pada zaman Rasulullah SAW ada 2 kasus. Kasus pertama yang menimpa Ma'iz, ya, bin Malik. Yang kedua menimpa perempuan dari suku Ghamidiyah. 2 orang ini satu-satu tentunya, ya, bukan 2 orang yang berzina satu dengan yang enggak, ini kasus berbeda. Ma'iz ini berzina, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW minta dibersihkan. Kemudian Rasulullah SAW merajamnya. Begitu juga perempuan suku Ghamidiyah datang kepada Rasulullah SAW mengaku dirinya berzina dan minta dibersihkan. Tetapi yang menarik adalah kasus perempuan dari suku Ghamidiyah ini ketika minta kepada Rasulullah untuk dibersihkan dari zina, beliau mengatakan, coba kamu pikirkan kembali apakah kamu berzina atau tidak. Sampai 3 kali beliau datang, 3 kali itu pun beliau menolak. Kemudian yang terakhir, beliau karena merasa bahwa perempuan ini sungguh-sungguh untuk membersihkan diri dan sungguh-sungguh mengenal bagaimana berzina, maka Rasulullah SAW kemudian ingin menegakkan rajam kepada perempuan ini. Tetapi dilihat karena dia hamil, maka beliau mengundurkan hukuman dan mengatakan, kamu lahirkan dulu anak kamu. Jadi sampai 9 bulan 10 hari kira-kira anaknya lahir, datang lagi perempuan itu minta untuk dibersihkan. Rasulullah SAW mengatakan, anak kamu masih kecil, susui anak kamu sampai 2 tahun. Ketika 2 tahun sudah berlalu, datang lagi perempuan ini dan minta dibersihkan. Inilah hebatnya sahabat Rasulullah SAW, diberi keringanan. Bahkan mungkin kalau dia lari pun mungkin nggak akan dicari. Tapi subhanallah, karena saking bersihnya hati beliau datang lagi setelah 9 bulan 10 hari, datang lagi setelah 2 tahun. Kemudian Rasulullah SAW merajamnya hingga meninggal dunia. Ada seorang sahabat yang mencaci maki perempuan ini, ditegur oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya taubatnya, ya, perempuan dari suku Ghamidiyah ini kalau dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, kepada 70 penduduk Madinah, maka sudah tercukupi. Artinya taubatnya taubatan nasuha, benar-benar taubat dan Allah menerima taubatnya. Ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang taubatan orang berzina. Permasalahannya adalah ini kalau ditangkap, diketahui oleh penguasa, bagaimana kalau orang tersebut berzina, ingin taubat dan tidak diketahui oleh penguasa? Ya. Ini para ulama berbeda pendapat.
Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang bertobat dari perzinaan cukup dia bertobat dan menyesali dosanya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat dan beristighfar dan bertobat, berjanji tidak akan mengulang. Ini kalau tidak ketahuan, ya. Tetapi kalau sudah ketahuan dan bertobat harus dirajam. Maka di sini masuk kepada masalah kedua, apakah hukuman bagi orang berzina itu menjadi gugur setelah bertaubat. Insya Allah kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.